Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you all are in good condition. So, we are from group 9. We will present our material that is persepsi siswa tentang ciri-ciri guru bahasa Inggris yang efektif dan tidak efektif. Materi ini merupakan penelitian dari Khairati dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Pembangunan Indonesia Makassar. But before that, I will introduce my group members. The first is Muhammad Alvin and Husnul Hatimah Mirwan, and the last is me, Sulastri Putri Anggrini S. Okay, I will explain about the abstract. Guru bahasa Inggris yang efektif dan tidak efektif akan menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi siswa tentang karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif dan tidak efektif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan menerapkan pengkodean data kualitatif. Instrumen utama penelitian ini adalah data berupa keterangan. Esai dikumpulkan dari siswa. Oke, next pengantar. Sekolah adalah salah satu tempat pertama di mana perilaku siswa dan keberhasilan pendidikan masa depan dibentuk. Di sekolah, terdapat banyak unsur atau faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar dapat berlangsung. Ada 4 kebenaran abadi yang memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung di dalam kelas. Jika salah satunya tidak tersedia, maka tidak akan terjadi proses belajar mengajar. Meskipun proses belajar itu sendiri masih dapat berlangsung, yaitu guru, siswa, bahan, konteks waktu dan tempat. Oke, next pertanyaan. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian berikut ini. Apa persepsi siswa tentang karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif? Apa persepsi siswa tentang karakteristik guru bahasa Inggris yang tidak efektif? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif dan tidak efektif, sehingga guru bahasa Inggris dapat memiliki pengetahuan yang luas untuk diikuti menjadi guru bahasa Inggris yang efektif, serta tindakan yang harus dihindari agar tidak menjadi guru bahasa Inggris yang tidak efektif. Okay, next is metodologi. First point, responden. Responden penelitian ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris yang telah berpengalaman diajar oleh beberapa macam guru bahasa Inggris. Ada 20 responden yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok untuk menjawab 2 jenis pertanyaan yang berbeda. Next point is metode, instrumen, dan prosedur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pengkodean data kualitatif. Instrumen utama penelitian ini adalah data berupa karangan. Esai dikumpulkan dari siswa, analisis data dilakukan dengan mengikuti prosedur dan teknik grounded theory yang terdiri dari 3 langkah, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Okay, next part will be explained by me, which is the definition of key terms. Jadi coding atau pengkodean itu adalah proses pemeriksaan data kualitatif mentah yang berupa kata, frasa, kalimat, atau paragraf, dan pemberian kode atau label. Jadi Strauss dan Corbin pada tahun 1990 mengidentifikasi jenis pengkodean menjadi pengkodean aksial dan pengkodean terbuka. Pengkodean terbuka contohnya kita melingkari kata atau frasa yang menggambarkan perilaku kepala departemen. Yang kedua, axial coding
yang memiliki dua jenis pengkodean yang umum. Yang pertama adalah non-hierarki. Misalnya dalam sebuah penelitian, peneliti bertanya kepada sekelompok orang dewasa bagaimana mereka beristirahat dari pekerjaan normal mereka. Kemudian tanggapan yang dikelompokkan dengan cara non-hierarki itu juga disebut dengan pengkodean datar. Yang kedua adalah hierarki. Di sini kita dapat menemukan bahwa beberapa kode dikelompokkan bersama sebagai jenis atau jenis sesuatu. Next part is review of related literature. Anton Lee pada tahun 2003 menemukan bahwa ada 5 faktor kunci yang memberikan dasar bagi pengajaran yang baik. Yang pertama adalah pengetahuan guru, antusiasme, dan tanggung jawab untuk belajar. Yang kedua, kegiatan kelas yang mendorong pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan penilaian yang mendorong pembelajaran melalui pengalaman. Yang keempat, umpan balik efektif yang membangun proses pembelajaran di kelas. Dan yang selanjutnya adalah interaksi efektif antara guru dan siswa, menciptakan lingkungan yang menghormati, mendorong, dan merangsang belajar melalui pengalaman. Melalui penelitiannya, I. Seaweed pada tahun 2012 menunjukkan hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam persepsi peserta terhadap native English speaker teachers. Siswa menunjukkan lebih banyak preferensi untuk NEST saat mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pengalaman belajar siswa sebelumnya dapat memengaruhi preferensi umum mereka terhadap NEST karena mereka diajar oleh kedua jenis guru tersebut. Subjek juga menunjukkan preferensi eksplisit untuk NEST dalam kaitannya dengan strategi pengajaran yang diadopsi. Namun para peserta menunjukkan sikap yang cukup baik terhadap guru non-native English speaker NESTs yang menyediakan lingkungan belajar yang serius dan tanggapan yang baik terhadap kebutuhan pelajar. Semua guru melakukan hal-hal baik pada suatu waktu dan semua guru yang baik melakukan hal-hal buruk pada suatu waktu. Perbedaan di antara guru tidak hanya terletak pada proporsi yang baik dan yang buruk, tetapi juga dalam kesadaran mereka tentang efek dari apa yang mereka lakukan dan kesiapan mereka untuk membagikan kesadaran ini kepada siswa mereka. Dari temuan sebelumnya, peneliti mencoba untuk mengetahui persepsi siswa tentang karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif dan yang tidak efektif. Next part is findings and discussion. Jadi ada beberapa data guru efektif yang kemudian dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah teacher's personality. Adapun teacher personality itu pleasing, giving attention to her student, loving her job, being funny, being an understandable person, being calm, being helpful, being close to the students, being honest, percaya diri, tidak sombong, bersikap sopan kepada rekan-rekannya, tidak mudah marah, baik hati, disiplin, menjadi selanjutnya patient, responsible, having a good attitude, being friendly, being strict, having a warm personality, and being perfect. The next one is teaching performance. Jadi di teaching performance ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu penguasaan materi, apakah tidak hanya menggunakan buku teks, kemudian ada metode mengajar, tidak menggunakan cara lama, mendemonstrasikan percobaan, menampilkan authentic material, menampilkan gambar objek, changing complicated subject into the fun one, formulating interesting techniques, encouraging the student to speak English, not language speak English, ataupun explaining the lesson accurate, asking the student to find the difficult words, the teaching technique were interesting, giving some English songs,
or giving common expression to the student before class over. Yang selanjutnya adalah the way training the student. Yang pertama, knowing how to appreciate the student, building the student's spirit, giving reward like money or something like that, motivating the student, treating student like friends, never shouted, not making the student feeling nervous, supporting the student, encouraging the student, calling the student with baby. Next one is classroom management. The first one is making classroom funny and comfortable, creating enjoyable and relaxed class, solving the problem easily and effectively, applying many kinds of games, bringing the student to study outside the classroom. Selanjutnya adalah kompetensi atau profesionalisme guru. Yang pertama, having in-depth knowledge about the subject or material. Yang kedua, brilliant. Yang ketiga, having a wonderful ability. Yang ketiga, being smart. Yang keempat, being smart. Yang kelima, teaching the right answer. And the last one is can speak many languages. Selanjutnya adalah teacher's appearance, like handsome, cute haircut, pointed nose, smiling face, good looking, having a clean skin, or being neat. So, from the data sebelumnya, the following principles were taken out from the deep analysis in the form of essay for considering the characteristic of effective English language teacher as follows. The first one is having a good and pleasant personality, showing an appropriate teaching performance, and showing a good appearance. Thank you. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu B. Data guru yang tidak efektif dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang tidak dapat diterima. 1. Tidak adil. 2. Membosankan dan menyebalkan. 3. Temperamen buruk. 4. Menakutkan. 5. Tidak ramah, malas. 7. Memiliki sikap yang buruk. 8. Suka balas dendam. 9. Suka menceritakan kelemahan siswa kepada orang lain. 11. Ketidakdisiplinan. 12. Tidak hadir ke kelas tanpa informasi apapun. Yang kedua, kinerja yang tidak dapat diterima di kelas. Yang pertama yaitu cara buruk dalam memperlakukan siswa. 1. Tidak menjawab pertanyaan siswa. Menilai siswa dengan mengatakan bodoh. 3. Memarahi siswa. 4. Tidak suka ditanya tentang materi. 5. Menolak untuk dikoreksi. 6. Tidak menyadari kesalahannya. 7. Hanya suka atau fokus pada siswa yang pintar saja. Selanjutnya, tindakan yang berkaitan dengan metode pengajaran. 1. Memberi tugas tanpa penjelasan sebelumnya. 2. Metode pengajaran yang membosankan. 3. Tidak ada lelucon atau penyegaran di dalam kelas. 4. Tidak ada kesempatan bagi siswa untuk berbicara. 5. Metode pengajaran yang buruk. 6. Menyebabkan siswa menjadi malas. 7. Tidak ada diskusi untuk tugas yang diberikan. Selanjutnya, model yang buruk untuk diikuti siswa. 1. Datang terlambat ke kelas. 2. Menjual salinan materi kepada siswa. Yang ketiga, ketidakmampuan. Ketidakmampuan penguasaan materi. 1. Tidak menjawab pertanyaan siswa. 2. Penjelasannya membingungkan. 3. Kompetensi dan inkompetensi yang lemah. 4. Kurangnya kreativitas. 5. Selalu fokus pada buku teks. 6. Pelajaran yang tidak dipersiapkan. 7. Tidak tahu apa yang diajarkan atau tidak menguasai materi. Selanjutnya yaitu
Ketidakmampuan manajemen kelas. 1. Sibuk dengan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswa. 2. Membuat kelas yang membosankan. 3. Kurangnya kecerdasan intrapersonal. Yang keempat, kurang memperhatikan muridnya. 5. Tidak mengetahui latar belakang siswanya. Yang keempat, penampilan yang tidak dapat diterima. 1. Menjadi slipshod dan kotor. 2. Tidak berpakaian rapi dan berantakan. Nah, dari data di atas, prinsip-prinsip berikut diambil dari analisis mendalam dari bentuk esai untuk mempertimbangkan ciri-ciri guru bahasa Inggris yang tidak efektif, yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki kepribadian yang tidak dapat diterima, yang dapat mengarahkan guru kepada masalah dengan siswa. Yang kedua, ketidakmampuan. Ini meliputi penguasaan materi dan ruang kelas. 3. Memiliki penampilan yang tidak dapat diterima atau buruk. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Persepsi siswa tentang ciri-ciri efektif dan tidak efektif guru bahasa Inggris dapat bervariasi. Ketika memikirkan EFL yang efektif guru secara umum, seseorang dapat mendaftar sejumlah fitur karakteristik. Karakteristik ini dapat diurutkan dengan cara yang lebih spesifik saat mendaftar kualitas guru EFL yang efektif. Faktanya, karakteristik guru yang efektif akan menentukan keberhasilan pengajaran dan proses belajar. Okay, that's all from us. Thank you very much for your attention. If you have a question, please write in group WA. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.